Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Izinkan kami di sesi pertama ini akan menyampaikan materi tentang digital mindset dan personal branding. Adapun agenda yang akan kami sampaikan di sini yaitu terkait dengan apa itu digital mindset, era digital dan transformasi, growth mindset, dan fixed mindset, personal branding di era digital, membangun identitas online, platform dan tool digital, konten dan storytelling, serta strategi dan action plan. Nah, adapun profil pemateri pada sesi pertama ini, yang pertama Bapak Dr. TB Ai Munandar, Eskom NT, yaitu pakar teknologi informasi dan sistem komputer, berpengalaman dalam pengembangan digital dan transformasi teknologi. Yang kedua, saya sendiri, Dr. Hasbullah SST MSN, yang ahli dalam bidang desain, seni digital, spesialis dalam visual storytelling, desain komunikasi, dan kreativitas digital. Dan yang ketiga, Bapak Iwan Ditra Krahara MM, praktisi manajemen dan branding, berpengalaman luas di bidang personal branding, marketing, digital, dan pengembangan SDM. Baik, apa yang dimaksud dengan digital mindset? Seorang untuk berinovasi dan berkembang di lingkungan digital yang terus berubah. Nah, apa yang harus diadaptasi di sini? Kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang semakin saat ini perkembangannya semakin pesat dan kita mampu berinovasi melalui teknologi. Dengan perkembangan teknologi, kita memanfaatkan teknologi untuk berinovasi, berkolaborasi, bahkan mengambil keputusan berbasis data maupun digital analitik. Nah, era digital saat ini, di mana masa digital dan transformasi semakin pesat perubahannya, di mana masa ini kita ketahui sendiri di tahun 2024 penggunaan internet di Indonesia itu mencapai 5,4 miliar. Dalam digital itu 70% dan rata-rata screen time per hari itu 4,8 jam dan platform digital yang aktif di Indonesia itu mencapai 200 lebih. Nah, perubahan era digital kalau kita lihat dari web 1.0 itu era baca dan situs statis, dan kedua web 2.0 adanya media sosial dan interaktivitas, mas di mana perkembangan smartphone dan aplikasi mobile yang sangat pesat juga, karena di sini kita lihat kolaborasi antara programmer, desainer, masa kecerdasan buatan dan otomasi, di mana banyak situs-situs AI dan perkembangan IoT yang mempermudah pekerjaan tidak mengenal jarak, baik itu jarak dekat, jarak jauh, dan lain sebagainya. Dan adapun masa ini terkait dengan metaverse, di mana dunia virtual itu sudah berkembang melalui augmented reality, virtual reality, bahkan sampai extended reality, di mana
dunia virtual saat ini dipermudah dengan perkembangan teknologi. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas itu bagaimana cara kita berpikir yang lebih maju itu atau growth mindset, dan di sini kita tinggalkan yang fixed mindset. Jadi growth mindset itu cara orang berpikir supaya ingin belajar. Kalau kita masih secara fixed mindset itu kita masih tetap tidak mau maju gitu. Tapi kalau kita sudah memiliki growth mindset, berarti kita walaupun kita tidak bisa, tapi kita mau berusaha untuk belajar. Itu intinya. Nah, terkait dengan personal branding di era digital, apa sih personal branding itu? Jadi di sini personal branding itu bukan menjadi orang menjadi terkenal, tetapi tentang dikenal oleh orang yang tepat dan untuk alasan yang tepat. Jadi orang dilihat dari segi identitas, misalnya siapa Anda, apa yang membedakan Anda dengan orang lain, itu yang dilihat. Kemudian dari visibilitas, seberapa mudah orang menemukan Anda di dunia digital. Nah, adapun dari segi kredibilitas, di sini seberapa besar orang mempercayai Anda atau mempercayai kompetensi yang Anda miliki. Itu yang paling penting. Karena kalau kita mengarah pada personal branding ini, yang dilihat itu siapa sih, kemampuannya apa sih gitu. Dan yang paling penting kalau kita bicara masalah algoritma di dalam sebuah branding, dia akan selalu muncul di dalam setiap media sosial kalau sering dilihat. Nah, di sini bagaimana kita membangun sebuah identitas online itu? Yang pertama, dari personal brand kita dulu. Foto kita seperti apa yang kita pajang? Dan nilai keahlian yang kita miliki itu apa? Yang ketiga, yang paling penting itu kita konsistensi visual dalam tampilan. Dalam penelitian, kenapa visual itu lebih banyak orang secara tepat menerima pesan secara visual, karena di situ ada nilai keindahan, ada nilai filosofi yang menjadi dasar untuk menjadi penggait ya, menjadi daya tarik seperti itu. Nah, terus yang keempat itu ada topik, kita fokusnya topik apa? Jangan serabutan, tapi kita fokus pada satu topik. Apakah itu edukasi, apakah itu tentang yang lain, misalnya bisnis dan lain sebagainya. Tapi bisnisnya bisnis apa dulu, supaya orang bisa mencari kita secara digital itu mudah sekali. Nah, kemudian di sini ada beberapa platform dan tool digital yang ada saat ini di sekitar kita. Ada Instagram, ada LinkedIn, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana konten dan storytelling itu bisa kita jadikan penguat dalam sebuah personal branding kita di dalam sebuah konten digital. Nah, jenisnya di situ pesan, jadi storytelling itu kita berkaitan dengan pesan apa yang kita, strategi pesan apa yang kita sampaikan di situ. Tadi sudah saya bahas berkaitan tutorial, kemudian keseharian ini biasanya banyak sekali
para profesor juga sudah banyak menggunakan ini untuk memperkuat personal branding mereka. Kemudian ada pengalaman apa yang mau diceritakan di media sosial kita, sukses kita, atau pelajaran yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kemudian ada opini, pandangan, dan perspektif yang kita mau tampilkan. Nah, dalam formula storytelling yang kuat itu, ada beberapa yang perlu kita perhatikan di sini. Ada pertama, situasi. Itu terkait dengan konteks dan latar belakang. Yang kedua, masalah. Itu terkait dengan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, itu solusi. Apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat, dampak dan pembelajarannya itu apa. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, ada 5 langkah dalam membangun digital mindset di sini. Yang pertama, buka pikiran kita. Kita jadikan diri kita ini selalu mau belajar hal yang baru dan bisa mengikuti tren, banyak membaca ya dan mendengarkan podcast yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian yang kedua itu ada adopsi teknologi. Kita menggunakan tool teknologi pekerjaan dalam sehari-hari. Kemudian otomasi tugas perspektif untuk fokus pada kreativitas. Ya. Kemudian kolaborasi digital itu memanfaatkan platform kolaborasi dan kita bisa membangun jejaring secara online. Misalnya di sini banyak sekali tool-tool yang bisa kita lakukan secara kolaborasi. Contohnya salah satunya kalau kita berkaitan dengan desain itu di Canva itu bisa kita kolaborasi dalam mendesain. Nah ini ya yang dimaksud, atau bisa kita berinteraksi dengan banyak orang dalam satu platform itu sendiri. Kemudian kita membangun karya digital. Kita menciptakan sebuah konten, proyek, atau portofolio digital yang menampilkan kompetensi apa yang kita miliki. Kemudian ada ukur, iterasi, dan analisis data yang kita pelajari terus perbaik untuk sebagai kita memperbaiki digital kita yang lebih bagus. Nah, adapun kesalahan umum dan cara mengatasinya, misalnya sering terjadi tidak konsisten postingan dalam konten media sosial. Konsisten, kita misalnya membuat jadwal konten mingguan, misalnya per hari ini kita mau menampilkan apa, hari besok itu masih ada, atau selama 1 minggu kita punya jadwal yang jelas. Nah, kemudian meniru habis gaya orang lain, itu yang sering terjadi dan sering saya temukan. Jadi ya kita temukan di sini, temukan suara atau gaya otentik kita hindari di situ. Nah, kemudian yang ada juga di media sosial hanya promosi diri sendiri. Nah, ini kita berikan nilai dulu, lebih dahulu kita promosikan, kemudian ya kita berikan nilai, kemudian mengabaikan engagement, ya balas komentar. Ini ya penting sekali karena orang akan berinteraksi dan akan mengunjungi media digital kita atau konten digital kita kalau kita balas. Nah, di sini strategi dan action plan. Di sini strategi apa yang kita akan miliki. Misalnya di minggu pertama sampai kedua,
di fase pertama kita melakukan audit dan fondasi dulu. Kita audit profil digital saat ini, bagaimana perkembangannya, apa yang dicari orang. Nah, tentukan target audiens kita siapa, apakah targetnya anak remaja atau ibu-ibu, atau khusus untuk mahasiswa, atau khusus untuk orang tua. Nah, itu yang perlu kita cari, tentukan targetnya itu. Kemudian kita update bio kita, misalnya foto kita yang profesional, ya. Terus kemudian di fase yang kedua itu di minggu ke-3 sampai ke-4 kita bangun konten. Ya, kita buat konten kalender kita di situ, kemudian produksi 5 sampai 10 konten perdana, kemudian pilih 2 platform utama yang kita gunakan supaya isinya konsisten dan desainnya juga harus konsisten. Kemudian ada grow dan engage. Di sini posting yang konsisten 3 kali per minggu, ya, 3 kali per minggu. Kemudian kita aktif secara online, kemudian kolaborasi dengan sesama kreator itu penting juga. Dan di fase yang keempat itu 3 bulan lebih, ya. Nah, ukuran dan optimasi, misalnya analisis metrik kontennya, tes format konten, dan scale apa yang paling berhasil. Itu kita bisa lihat di situ, supaya kita bisa tentukan konten yang mana yang harus kita kuatkan di situ. Oke, ada key atau takeaway yang akan teman-teman di sini, teman-teman peserta yang akan kita sampaikan. Yang pertama, digital mindset itu bukan bakat, tapi kebiasaan yang bisa kita atau dipelajari dan dikembangkan oleh siapapun. Itu tidak seperti tadi saya mengatakan, intinya jangan mengatakan tidak bisa, tetapi kita bisa karena mau belajar. Kemudian personal branding dimulai dari keaslian diri kita. Kemudian konsistensi mengalahkan perfeksionisme, ya. Kita mulai perbaiki dari sekarang sambil jalan. Terus pilih platform yang sesuai dengan gaya dan target audiens yang akan kita tuju. Dan kita membangun relasi yang kuat. Terima kasih. Semoga materi ini bisa menginspirasi perjalanan digital Anda. Kami dari tim sesi 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.